Keluarga aku tuh sangat tertutup urusan kayak gitu. Urusan emosional tuh apalagi sangat-sangat tertutup. Kalau ada masalah, misalnya mereka yang salah udah langsung didiemin aja sampai besok. Gitu aja. Nggak diobrolin sama sekali? Enggak. Jadi dipendam aja jadi penyakit sampai selesai. Lewat stand up kali. Salah satunya lewat stand up, tapi nggak selesai banget juga. Nongkrong gini misalnya kayak ketemu orang ngobrol gitu, ketemu anak stand up ngobrol happy, ntar pulang kayak ngedown lagi. Sampai sekarang aku masih rutin kontrol ke psikolog. Oh gara-gara masa Iya. lalu. Tapi aku relate banget sih. Kenapa tuh? Gongsi Facoy. Kok Enggak ya? Baru tahun baru Islam kemarin. Oh iya Pak, satu Muharram. Boleh gak sih Gongsi Facoy untuk satu Muharram gitu? boleh. Kan artinya apa emang itu? Kongsi itu artinya selamat. Bener udah. Karena kita kehadiran ini kan. Fakca itu artinya apa ya? Fakca itu You get rich. Iya get rich. Semoga. Fakca. Semoga Anda tambah kaya. Spesifik Tapi ya. kan rakyat kita tidak bermimpi kaya. Oh iya. Baru mulai ya. Kita Gitu ya. Oke. Berarti gongsi aja gongsi. Kongsi. tolong hati-hati karena kondisi teman-teman dari Apa? China ini kan Lagi harus khawatir ya China ya? Emang khawatir lagi, krisis lagi gitu. Krisis apa? Kan Krisis kayaknya moneter. lagi krismon lagi nanti. Enggak sekarang. udah. Justru kan itulah kenapa saya kesini. Nyari betul. backingan. Oh, masa aku juga nyari backingan. Tapi serius ya. Mungkin karena antum muslim ya. Iya. Jadi kayak ya gue kadang-kadang baru tersadar kayak oh iya Ustaz Feli kan Cina gitu. Tapi Bang Benny Cinanya Cina banget gak sih? Iya. Gembul-gembulnya. Casingnya doang. Enggak lu persis banget kayak adekku. Apa? Kayak gini juga bentuknya. Oh ya? Emang ya? Oh adanya Sipit, Ustaz Feli. putih, Iya. gemuk. Sumpah, kayak bener-bener Cina banget gitu. Gak mungkin tiba-tiba ngomong aku dari Ambon gitu. Gak mungkin gitu. Tapi kenapa bilang casingnya doang? Emang Karena aku nggak tahu marga aku apa. Oke. Serius nggak tahu. Nggak tahu marga aku nggak bisa. Kayak aku nggak bisa ngerayain apa namanya nggak ngerayain Sincia. ya Sincia dan aku nggak tahu tradisi yang ini dan segala macam. Nggak tahu. Angpau enggak? Nah itu nggak. Tidak dapat angpau. Aku tuh Kita punya aja dapat dari Ustaz Felix. aku tuh punya satu show. Punya Cerita stand up, Cinaku cerita kan? Cinaku. Itu sebenarnya satu show itu cuma ngomongin bahwa aku tuh nggak Cina-Cina amat. Kok bisa sih? Dia keluarganya emang udah gak. Karena keluarganya nggak Cina, jadi waktu itu nggak pernah ada jawabannya gitu. Waktu masih kecil aku nanya ke mamaku, "Ma, kenapa kita nggak ngerayain Imlek?" Mama cuma bilang, "Ya kamu bersyukurlah udah dikasih makan." Kayak itu kan udah bare minimum ya. Jawaban macam apa itu ya? Iya. Dan lengkapnya bisa dibeli di canda.id dengan kode promo kaya diskon 50.000. Nah, Kode promonya kayak Iya, dapat diskon 50.000. Gila, orang kaya yang mencari diskon. Dan di situ ada materi ngomongin Ustadz Felix. serius. Nobar yuk, Serius. nobar. Ayo nobar yuk. Nobar. Sebagai Spill orang tipis. Cina ya toh. Spill tipis topiknya apa? Topiknya aja. Yaudah aku spill aja materinya nggak apa-apa. Oh, gitu, nggak apa-apa, oke. Cuman ini versi halusnya. Versi halus depan orangnya langsung. Panji juga punya beat khusus aku kok. Oh banyak. Itu. Ernest juga dulu punya. Oh gitu. Terus. Jadi dulu Panji tuh kan stand up tuh bukan cuma di Indonesia, udah world tour gitu kemana-mana. Maksudnya kalau udah jadi bisa dibilang dia tuh nomor satu lah di Indonesia gitu. Makanya kalau udah nomor satu di Indonesia, lu tuh kenalannya sama ini dong, sama apa namanya? Cina-Cina berkelas, Aguan, Salim. Iya. Mainnya sama Felix Xiao. Maaf. Berarti baru banget. Baru banget. Oh, baru banget. Karena kan Februari kemarin. baru-baru aja kan kemarin sama antum juga. Itu sebenarnya bukan Cina berkelas, Cina nggak berkelas. Itu yang miskin sama yang kaya sebenarnya. Ya kelasnya di situ sudah. Santai-santai. Lucu banget. Tapi papa nggak pernah kasih tahu kita marga apa gitu, nggak pernah. Enggak pernah. Oh. Pernah tapi kayak dia cuman kayak ngasih informasi itu sebatas apa namanya? Sebatas hafalan aja. Ini kenalan nenekmu, ini ada sepupumu yang gini, terus ada apa namanya sepupunya bapak yang Islam juga, terus ada yang gini-gini. Ada sepupu bapak yang Islam. Ada. Bapaknya Keluarga orang tuh Cina ada. bukan? Cina Makassar. Oh, Cina Makassar. Iya, sekampung sama gue. Di Somba Opo dong. Tapi enggak Cina gue. Enggak kayaknya. Enggak. Spesifik banget coba apa jual emas. Makassar tuh di Somba Opo kan. Ngumpulnya. Kayak biasa mereka emang ngumpul sih. Iya kan. Terus jualan emas ya. Tapi lucu. Kenapa? Kebayang gak sih mukanya Cina banget. Tapi pas ngomong, nah begitu mi apa kayak aneh gitu loh liatnya. Tapi ini loh, band itu punya struktur yang beda sama aku. Apanya? Dia Chinese yang jarang menurutku. Kenapa tuh? Punya jenggot ya.
Oh, Iya, Gue iya. jenggotnya muter loh. Iya lagi. Iya, kalau tumbuh gini kayak Next Carlos. Next Carlos. Carlos. Judge Bow ya. Judge Bow, menghakimi. Panjangin lagi kayak Santa. Body lu cocok. Gak ada santai sipit nggak ada. Hey. Lebih ke adik ketiganya Sun Gokong itu kan. Iya, Santi yang Enggak, ada. tetap bisa dibikin sih. Enggak, maksudnya Jesus aja kita bisa bikin punya versi banyak kan. Iya sih. Jadi kayaknya Santa juga gak masalah sih. Iya bikin betul. versi. Lu mau jadi Santa? Kayaknya bisa sih jadi. Tapi lu buat agama apa sih? juga? Lu Buddha ya? Di KTP Kristen. Di KTP Di KTP Kristen. Kenyataannya Islam. mungkin. Apa aja kita mah. Iya, yang penting Oportunis mah backingan. Cina mah ya. Benar tergantung ya. Tergantung mana situasi menguntungkan. di Lawan mana. bicara ya. Tahu-tahu kok bisa jadi ini sih Bang, tiba-tiba jadi opener gitu. Gue tuh gak ngeliat lu kayak Disuci iya around gitu-gitu. Tiba-tiba jadi opener waktu itu. Jadi opener Panji. Panji sorry spesifik Panji Iya, gitu. jadi kebetulan kan Panji pengen kelihatan inklusif ya sama Padahal orang sebenarnya Cina. dia nggak inklusif. Sebenarnya ya. dia tuh nggak suka Eksklusif. orang Cina. Iya benar. Iya. Pas kerusuhan dia kayaknya termasuk yang jarah-jarah itu. Dia langsung yang mendukung gitu. Iya. Parah banget Panji tuh. Dia aja benci sampai sekarang masih benci sama orang gitu. Benci ya. Benci banget dia. Kayak udah ada kasus itu loh. Iya kan dia kayak apa bersilaturahmi di sana. Iya. Tapi pas balik dikata-katain lagi gitu. Parah banget tuh orang. Kok bisa sih ya? Jadi kayak Cuma gitu. jadi pengen kelihatan inklusif aja gitu ya. Ini ada Lomba sih waktu itu. lomba ya? Iya Panji kan suka mengadu domba komik-komik miskin. Iya, Kayak- itu memang itu harusnya sifatnya orang Cina sih harusnya. harusnya ya. Iya. Nah Panji tuh lebih Cina dari saya. iya. Iya. Di titik itu ya sih kayak misalnya datang banget kan orangnya. Iya benar. Jualan. Karena kalau di sini ngadu domba aku. Oh gitu. Iya. Ya, kita ngomongnya sekarang kita budak Cina kan. Iya, memang. Kita Bucin. Iya. Jadi pertanyaannya tuh bukan kayak lu kapan sih gabung di Ngaji, enggak. Kapan lu tuh dibeli sama Felix Show? Iya. Tapi setelah apa kompetisi itu lu jadi menang. Menang. Jadi waktu itu memang cuma ada satu yang Yang satu yang Pesertanya. daftar. bukan ada satu doang yang dipilih buat jadi opener lokal di Jakarta. Berarti melawan banyak orang dong. Lumayan. Tapi aku kenalnya Ben itu bukan karena openernya Panji. Oh, gitu. Aku malah belum tahu kalau Ben itu openernya Panji pas sudah mensrea di Jakarta karena Baru aku nggak tahu. datang kan. Aku Iya. datangnya di Bogor ya. Aku tuh notice Ben pas dia suka kritik pemerintah. Oh, konten di YouTube Gak berarti. pernah kritik pemerintah. masa. Pro Rezi. Kapan kritik pemerintah? Enggak, lu gak khawatir sebagai orang Cina gitu ngeritik pemerintah, lu kan gak ada backingannya. Sebenarnya ya Anda kan salah ya. Sebelum lu cerita ya, aku yang ada mana cerita tuh? lucu. Jadi gini, aku kan pas adekku lagi buat ulang tahun, lagi mau nikah kan. Kita ngukur baju lah, beli jas gitu kan ya untuk nikah kan. Nah pas kita lagi ngukur baju itu ibuku bilang, mamiku bilang gini, Lik berhentilah Lik kritik pemerintah. Mami itu udah tua, mami itu mau hidup tenang, jangan kayak gini. Kalau nanti mami sakit jantung gimana? Terus kemudian setelah kita debat-debat, bapakku bilang, alah Felix kamu urusin. Lik tapi papi mau bilang ya, kata papiku gini, tahu nggak? Kalau ada apa-apa sama Habib Rizik, itu FPI turun tangan. Kalau ada apa-apa dengan Ustadz Abdul Somad, waktu itu lagi rame Ustadz Somad kan ya, itu orang-orang Melayu turun tangan. Kalau lu ada apa-apa, orang Cina lari duluan. Iya juga ya. Kamu tuh gak ada backingan lo katanya. Hati-hati ya. Nah kenapa lu berani banget gitu? Emang iya aku kritik pemerintah. Berarti bagi Enggak sih. bagi Bang Ben itu iya. geli-geli aja. Iya. Enggak, kayak sebenarnya kan aku tuh suka ngejokes aja. Suka ngejokes dan kebetulan Mereka lucu. Setiap minggu tuh selalu ada dan jokesnya tuh kan nggak perlu ditulis gitu. Iya, benar. Sudah terbentuk sendiri. Misalnya mati lampu. Case-nya mati lampu tuh kan kita nggak perlu nulis jokesnya, sudah kebentuk sendiri jokesnya. Ceritanya kita bayar pajak dan kita bayar pajak pemerintah, kita bayar listrik ke PLN. Nah pemerintah itu bayar ternyata pemerintah itu nunggak utang ke PLN. PLN nggak punya uang, kita udah bayar kedua-duanya nih. Kok bisa? Ini duitnya mana? Gitu. Kok bisa satu-satunya bisnis gitu yang ada di situ dan kita wajib bayar ke dia. Gak ada saingan. Dan gak ada saingannya, dia rugi. Ini kayak Donald Trump. Donald Trump tuh punya kasino dan bangkrut. Kasino itu satu-satunya bisnis di mana orang ngasih duit Iya. dan lu bangkrut. Bener. Kok bisa bandar Kok bisa? bangkrut? Bandar bangkrut tuh 2 kata lucu ya. Iya. Jadi sebenarnya udah dikasih premis dan punchline sekalian sebenarnya kan ya. gak usah diapa-apain juga dibacain aja udah lucu. Kok begini sih? Dan alasannya ya. Iya, lucu nggak lucu sih tergantung kayak state of mind kita ya. Kalau kita sudah pasrah, tambah lucu gitu. Kalau masih kritis ini gimana ini?
Jadi ya udah dibercandain, udah lebih ke pasrah sih. Dan akhirnya alasannya itu supaya latihan hemat gitu. Males banget aku. Apanya? Enggak, Bahlil tuh bilang bilangnya. naikin token listrik alasannya adalah latihan hemat. Latihan hemat. Emang selama ini kita kayak berhemat Emang aja kita gitu. buang-buang apa selama ini? Orang kita nambah satu gadget aja langsung jeglek. Makanya gue juga pengen hura-hura gitu ya. Di TV, Banjir-banjir dicolok, listrik. cetek listriknya. Gue microwave, kan dulu suruh gue beli microwave. Iya. Cetek. Jadi batasnya tuh 30 detik. Iya. Di atas itu jebret. Jadi gue harus matikin semua. Jadi kalau mau pakai microwave cabut kulkas gitu cabut ya. kulkas, dispenser, AC, wah, cabut semua. Tapi orang tua lu nggak pernah protes. Nggak pernah sih, lebih ke ini anehnya Stat. Jadi dulu aku pernah kerja jadi guru, aku pernah Oh ya? pernah jadi guru bahasa Inggris. Aku pernah coba dagang tidak berhasil. Iya, bukan Cina banget sih. Bukan Cina banget. Itu dua-duanya kayak dikatain masa cuma gini-gini doang, pas jadi stand up malah didukung. Dihukum. Orang tua Cina macam apa itu? Makanya Didukung. nggak Cina-Cina banget, Tat. Iya makanya. Jadi gini, dua pekerjaan guru nggak lah kalau orang Cina ya. Tapi dagang malah dibilang kok gini-gini aja. Ya kan emang gak sukses tadi katanya. Iya, makanya jadi kayak kena mental kan udahlah nggak bisa gini. Tapi orang tua kerjanya apa? Orang tua ibu rumah tangga, bapak arsitek. Berarti nggak ada memang darah dagang ya? Nggak ada. Iya sih. Ini kakak adik Kakak adik nggak jelas, nggak tahu sekarang ngapain. agak jelas namanya nih. Nggak jelas aja kehidupannya. Iya, aneh banget tuh si bocah itu. Kakakku dua-duanya sukses. Dua-duanya sukses. Adiknya yang agak suram. Satunya jadi arsitek juga. Yang satu arsitek, yang satu lagi di Dokter. luar negeri. Bukan jadi dokter, jadi apa ya? IT. Di Australia jadi kangguru kayaknya. Oh jadi kangguru tuh udah standar sukses Iya, lah ya. udah cukup sukses. Udah keluar negeri. Iya, bentar. Guru Cina tuh gimana? Iya, bentar lagi kalau agak lama lagi dia jadi bumerang kayaknya. Iya, kayak vampir Cina gitu. Vampir Cina. Tawas. Orang sekarang gak tahu vampir Cina. Yang ditempel kertas berhenti tuh kan. Tahu, vampir sekarang tuh di kepalanya tuh udah kayak yang ganteng-ganteng gitu loh. Tapi aku iklan tipis boleh. Boleh Oh, banget. boleh. Jadi tahun depan tuh nanti ada filmnya, Jumpscare namanya. Film Film tentang lu? Changse. Jadi bukan filmku, jadi aku sebagai comedy consultantnya Oh. di film itu. Jadi nanti akan ada remake-nya film vampir Cina Hong Kong gitu. Tahun depan akan rilis. Yang bikin? Yang bikin namanya Magma Entertainment. Oh, Indonesia, lokal. Lokal. Iya. Kok bisa? Magma itu yang bikin film Kodrat kemarin. Oh, I see. Jadi berarti genrenya horor gitu, horor Horror komedi. Iya, Apa jadi, namanya tadi? Jumpscare. 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 Soalnya tentang vampir Cina, Changse. Oh iya iya. Akhirnya ada lagi. Ada lagi. Akhirnya dari ribut ya, karena banyak orang-orang yang mikir ini harusnya lebih bagus gitu kan. Betul sekali. Tapi di saat itu kok kita bisa ini ya? Maksudnya vampir saat itu kan gak make sense ya gitu. Karena nggak ada pilihan sih menurutku ya. Tahan napas terus kayak apa aja sih lu tahan? Oh iya, tahan napas dia gak lihat. Stereotipnya tuh ada ketan, mereka tuh anti sama ketan. Gitu. ketan? Dilempar ketan tuh Iya. kayak kulitnya terbakar. Terus beras biasanya- ketan gitu? Iya beras ketan. Terus Terus dimasak jokesnya apa mentah? mentah dong. Kalau udah besar nempel banget kan soalnya. Nempel dong. Nggak lucu dong. Hampir bulan. Itu yang paling aman penjual lemper tuh. Oke, stereotipnya pertama ketan. Iya ketan. Jadi kan biasa jokesnya, oh lempar nih kok nggak mempan. Oh itu beras bukan beras ketan. Gitu. Kayak gitu. Terus kayak kan ada kertasnya nih. Iya. Iya. Kertas kuning tuh. Kertas hu. Nah kertas hu tuh kan biasanya jokesnya nggak sengaja ini kecabut. Cabut, Terus iya. ada hidup gitu bisa loncat lagi gitu. Bisa gitu-gitu. Ini itu sebenarnya apa sih yang di Fu, level? jadi Kertas kayak fu. apa mantra. Jimat. Jadi Untuk kayak pelindung. seal. Penggunaannya tuh biasanya hanya untuk vampir atau sebenarnya di orang Cina sering pakai itu? Lu nggak pernah ya? Nggak Pakai pernah. fu ya? Emang itu dipakai buat apa? Makanya Maksudnya lu- begini. Sebagai orang Cina gue kasih tahu. Iya, nih. coba. Waktu SD pernah kayak kertas stick itu iseng tuh tempel gini-gini. Main vampir vampir. Iya di kelas. Jadi ada dukunya orang Chinese kalau pas zaman aku. Waktu itu kakiku retak. Oh. Jadi pas SMP karena loncat dari lantai 1 ke lantai bawah. Oh itu pengen jadi vampir. Iya benar. Tapi over. Setiap hari kan pas retak itu fu-nya itu kan di kertas kuning yang mudah Iya, kebakar. Ditulis lah pakai aksara Cina gitu. Intinya mungkin get well soon atau apa mungkin ya. iya. Dibakar terus dikasih air terus diminum. Oh. Itu ada kayak gitu. Aku dulu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya produk dukun gitu ya? Iya betul. Jadi dibakar terus diminum. Airnya jadi aku minum air bakaran gitu. Aneh banget. Tapi setelah itu sembuh. Bukan gara-gara itu sih kan.
Bisa Coba. jadi. Bisa jadi loh, Tat. Bisa jadi. Iya, bisnislah atau bisnis siapa itu? Iya, makanya. Tapi kalau fungsi lain tadi makanya diambil itu terus ditempel untuk Ya, film. still lah kira-kira gitu. Tapi lu ikut main? Enggak. Kenapa nggak ikut? Kan Kan bagus ngerasa jadi nggak vampir. berbakat aja jadi. Kan bisa memerankan bobohonya. Dulu tuh lawan vampir tuh selalu boboho. Bisa, Ada bisa. bobohonya. Tapi kan agak tua ya jadi bobo. Udah gede kan pernah gak ngeliat postingan. Ingat gak kalian boboho begini kondisinya sekarang. Nah gitu loh. Kalau Journey to the West mungkin bisa. Jadi Patkai bisa. Bisa, udah ada di sini Johnny. Itu to the gimmick West. kita. Oh, tuh. empat kayaknya. Wah, gue juga lebih fat kayak dia sih. Biksu. Iya. Biksu. Ustaz jadi biksu. Lu harus lihat Ustadz Felix pakai gamis. Gamis habaib itu loh. Iya. Habib itu loh. Asli Sumpah. mirip Makanya gue nggak pernah pakai gamis. Oh, gitu. Karena Oh, iya. takut salah duga. Salah langsung salah agama ya. Iya, sama-sama pakai apa? Tasbih kan. Nah, itu kan bahaya kan, makanya terus topi putih kan bahaya. Waduh, udah mirip banget. Tanya pergi kemana? Ke barat. Umroh ke barat, bro. Kita pergi ke barat juga loh. Padahal ke CP, Jakbar. Jakbar ada Kelenteng. Oh banyak ya? Banyak. Jaguar ya? Termasuk di apa? Lu pernah pergi ke Kelenteng juga nggak? Enggak. Oh, karena Kristen ya. Keluarga Katolik. Oh, Iya. keluarga Katolik, lu Keluarga- Kristen. Iya. Kok bisa? Karena istriku Kristen. Oh, istri Cina juga. Istri enggak Jawa. Wah Aneh menarik banget sih ini. Benar. Gak sama dong anak. Dia punya istri orang Jawa coba, juga. Aku tahu Anda berdua ini mengapa memilih pribumi coba. Oh, lu kenapa milih pribumi? Banyak banget jokes rasis ya masalahnya. Kami suka. Kami suka. Kepala udah liar nih. Kami suka. Kepala udah liar. Salah satunya. Salah satunya Oh, lu nyari backing ya? sebenarnya enggak. Satu murah. Itu gua tadi mau bilang gitu. Mertuanya asik. Iya. Mertuaku Tahun asik. berapa lu nikah? 2022. 2020 berapa mas kawinnya? Enggak pakai mas kawin. Gak pakai mas kawin? Pakai mas kawinnya berapa ya? Lupa aku. Gak ngasih sama sekali? Ngasih, tapi itu semuanya istriku yang ngurusin. Oh iya benar berarti. Iya, aku nggak tahu. Berarti murah benar, aku sepakat. Sepakat. Anda kan juga merasakan. Iya, merasakan. Mertuanya asik. Nah, mertua antum asik gak? Mertuaku. Nah, kalau jawabnya delay udah dijawab. Udah dijawab. Aku mau bilang asik tapi mikir aku soalnya. Jawa mana? Jogja. Oh iya, asik. Lagi. Ini kan banget lu. Ini kan Pati. Pati, Oh, gitu. Jawa Tengah. Tapi ujung. Oh. Pati itu yang demo dulu kan sih? Iya, Pati. Iya, emang gak asik berarti. Waduh. Yang penggelapan kendaraan. Pati itu terkenalnya jelek-jelek. Oh gitu. Iya, pertama bupati yang korupsi. Terus apa? Penggelapan kendaraan itu. dibunuh. Sama istri Felix Xiao. Bukan. Satu lagi adalah ini dukun. Dukun. Nah, istriku dukun itu. Gokil. Oke, berarti tadi mertua asik. Iya. Apalagi Jadi Asiknya kenapa mertua tuh, lu, kenapa? ceritain dulu kenapa bisa bilang mertua asik? Asik aja, baik gitu. Baik. Misalnya. Ya ramah aja, selalu welcoming gitu. Tapi kan nggak tahu ya orang Jawa kan di depan kayak gitu. Kalau di grup WhatsApp nggak tahu. Maksud lu ngomongin apa. Jokowi? Jogja. Bukan. Prabowo juga. Prabowo juga baik. Ya, kayak misalnya kalau nitip anak tuh Oh iya, dia selalu benar. senang gitu. Kalau di daycare kan telat sebentar kena denda. Gitu. Iya. Kalau sama anakku kan masih 6 bulan gitu. 6 Kalau bulan. ya kalau nitip di mertuaku sampai SMP juga. Tapi Kenapa Anda sama loh? Tapi daycare Jogja lo, bahaya lo daycare Jogja. Hati-hati loh. Hati-hati Nggak, lo. tapi bener kan Ustaz juga gitu. Iya sih, Nitip aku anak ke Pati sampai sana loh. iya nitipin Pati atau ibunya kita minta pergi ke Jakarta atau ke Bogor. Pas kita lagi pergi ke Turki atau mana, aku juga nitipin anak. Berarti sama nih memang. Benar-benar otak kita otak Cina sebenarnya. Jadi Anda tuh menikah itu emang sudah ada tujuan-tujuannya ya. Iya, sudah ada tujuannya Ya bisa minimal nitipin tadi murah anak. lah. Dan bisa dititipin sampai SMP. Selain itu apalagi murah, mertuanya asik apalagi? Nikahnya nggak ribet. Iya sih. Iya sih. Nikahnya nggak ribet. Kalau orang sama Cina kayak tuh ada nikahnya ada apa namanya yang tuang teh itu. Iya, tuang teh terus sujud dulu sama orang tua. Iya, itu, ya, ini juga ada. Tapi kan kayaknya semua pernikahan gitu deh. Betul, Iya, betul. ada. Tapi Ininya kalau kan. lu tradisi Jawa nggak nikahnya? Sungkeman gitu.
sebenarnya lebih ke tradisi Cina tapi nggak Cina-Cina banget. Gimana tradisi Cina gak Cina-Cina banget? Jadi cuma nikah ya nikah aja gitu kayak tradisi misalnya kayak tuang teh gitu Iya. kan dari seharian. Pepai, Pepai nggak usah lah capek gini ya udah nggak usah. Gitu. Terus orang tua bilang ya udahlah nggak apa-apa lagi. ya udah nggak apa-apa. Bisa dinegoin. Orang tua lu yang asik kalau gitu. Iya orang tua aku asik cuman nggak ya itu nggak Cinanya itu. Orang tua aku nggak bisa dinego dulu. Oh gitu. Aku nggak ya. pengen tepai tapi nggak boleh ini harus tepai. gitu. Atau tuang teh. Harus tuang teh. Dan lihat si papi kalau kesini apa? Yang dilihat tuh semua sudut tangga, sudut apa ini gak susah feng shui ini gitu-gitu. Ini semua tangga. Rumah aku tuh diliatin gini-gitu. Iya. Papi kalau lihat tuh tangga ini semua sudah dihitung berdasarkan feng shui nih. Oh gitu. Karena supaya bapakku kalau kesini nggak marah dia. strict banget Cinanya yang ini kurang Cina. Bapakku nggak suka ngeliat tangga. Mohon maaf nggak kurang setuju sama tangga begini. Kenapa? Kupikir karena feng shui-nya. Cuman katanya kalau nyapu itu kotoran jatuh ke bawah. Iya benar juga. Praktikal ya, bolong-bolong gini ya. Tapi kan malah bagus jadi ke bawah. Daripada orang yang jatuh. Oh iya. Gitu. Tapi seru tuh. Berarti kalau orang tua lu sebenarnya nggak terlalu Cina-Cina amat juga ya sebenarnya. Enggak Cina-Cina banget. Oke, berarti Dan itu nikahnya gue ceritakan semua di cerita Cina aku yang bisa dibeli di Canda. Canda. Iya. by the way sebelum ke mertua lagi atau ke istri, punya spesial show lagi nggak sih? Spesial Apa aja gitu. cerita Cinaku. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Sebetulnya kemarin-kemarin aku punya special show, tapi itu kayak nggak aku dokumentasikan dengan baik. Lah, jadi cuman sayang dong. Iya, jadi waktu itu juga belum ngerti kayak ini bikin aja lah. Ada 2 show bahasa Inggris di YouTube gratis. Di YouTube, di YouTube-nya band. Ini YouTube gue tahu deh. Oh, aku belum nonton yang gratis tuh. Aku pernah nonton deh kayaknya. Jadi apa judulnya? di ini Monday Show with Mr. Ben. Monday Show with Mr. Ben. Iya, Berapa special show? Ada dua special show di situ. Berbahasa Inggris ya? Dua-duanya bahasa Inggris. Ya, full. bahasa nggak bisa Orang nonton dong. Indonesia nggak suka tuh. Oh gitu. Iya. Agak sulit orang Indonesia bahasa Inggris karena buzzer biasanya nggak muncul kalau bahasa Inggris. Harus ke situ ya arahnya. Ini memang tempat anti rezim di sini. Istriku bilang, sayang kamu jangan buru-buru login ya. Bukan itu yang aku khawatirkan. Takut dia ketemu sama Felix ya. Soalnya apa namanya pas April Mop kemarin, aku kan showku tuh judulnya cerita Cinaku. Nah waktu April Mop kemarin aku tuh rilis poster. Temanku yang desain judulnya cerita mualafku. Jadi kayak ada desain AI gitu, aku pakai peci segala. April Mop. Terus mamaku panik katanya, kamu sejak kapan? Enggak mau. Jadi mama tuh gak apa-apa banget lu gak terlalu Cina. Iya. Tapi gak kayak Islam dong gitu. Makanya diajarin ciri Cina dong. Yang bener. Tapi istri lu dari Jogja. Ketemunya di mana? Tapi dia orang Tangerang, keluarganya yang Jogja. Berarti Iya. sekarang udah tinggal di Tangerang. Tangerang. Makanya kalau ada apa-apa lu tinggal nitipin di Tangerang. Iya betul. Tapi masih pulang kamu gak sih Jogja? Udah jarang sih. Udah jarang sama ya? aku. Aku seneng loh Jogja. Sumpah Jogja Iya, tuh nyenengin banget. Menyenangkan. Ini lulusan Jogja. Gue lulusan Jogja. Waktu kesini diajak Ustadz itu, semua orang heran karena gue nolak waktu itu. Semua orang tuh nunggu di calling. Ibaratnya kayak Bang Panji deh, tiba-tiba bilang lu ke Jakarta ya, gue mau ini. Semua orang nungguin kan. Ustadz Felix tuh nelpon, lu ke Jakarta, gue bilang enggak deh. Saking Jogja tuh nyaman banget. Iya, nyaman banget sumpah. Apa yang paling nyaman dari Jogja? Jogja. Murah pertama. Kalau aku ya vibes. Iya itu juga. Slow Vibes-nya sih. living banget. Slow living. Kebayang gak sih nggak ada suara klakson waktu Iya, itu ya? bener. Jarang banget suara klakson. Itu yang pertama, yang kedua makanan. Oh. Itu entah kenapa makanan Jogja tuh ngangenin gitu maksudnya. Kayak apa ya? Lu tau gak sih beda antara Solo sama Jogja? Tahu. Jangan-jangan ke situ. Ini bener dulu. Maksudnya Solo tuh jadi kata lucu. Gak usah pakai punchline ya. Iya. Solo tuh kan penjajah banget ya. Iya. Nah, jadi ya memang kan. Iya. Karena Iya sejarahnya. Iya, Sejarahnya, sejarah kan dia benar-benar mengakulturasi Belanda kan. gitu. Makanya kan makan-makan kayak selat kan dari salad salad, ya. betul. Salad Sosis Solo, Solo. sosis Solo dan segala macam. Tapi kalau Jogja ini kayak perlawanan makanannya. Oh benar-benar culture-nya mereka. Culture. Jadi makanan Jogja tuh ciri-ciri adalah dia selalu diangetin. Dan semakin diangetin semakin enak. Gudeg ya. Gudeg. Jadi lu kayak makan di dapurnya orang Jawa kayak gitu-gitu. Nah itu aku seneng aja sih di Masih Jogja. pakai tungku gitu. Iya masih pakai tungku kayak gitu-gitu. Nah jadi menurutku Jogja itu sih yang ya, menurutku ngangenin. Banyak kultur-kultur yang cuma ada di Jogja. Tapi istri lu Jogjanya dari mana?
Istri, aduh nggak tahu dari mananya. Seragen atau dari mananya? Seragen bukan Jogja dong. Beda ya? Pokoknya Jogja lah gitu. Ya aku pikir orang Jawa Klaten sama kali, semua Klaten kali. Klaten kali. Semua orang Jawa sama Beda. aja. Beda ya. Tapi mohon maaf itu kan kayak kita ngeliat orang Cina. Iya betul. Aku juga ngeliat orang Cina gitu. Tapi itu bener loh, Jawa tuh kalau kita nggak tinggal di Jawa agak susah. Itu mirip kayak gue liat orang mungkin Kalimantan, Sumatera dari Jawa ngeliat sana ya. Iya. Kayak nggak bisa bedain mananya. Kalau udah di Jawa baru tahu tuh beda antara Iya, provinsinya. beda apa dialek dan segala macamnya. Ya semoga keluarga istriku nggak nonton ini sih. Nonton sih kayaknya sih. Ada coba angkat. Yang di Jogja mulai pulang nanti lu langsung ditatar. Kita itu dari sini dan segala Iya. macam gitu. Pertama-tama ya, kita bukan dari Jogja. Ternyata dari Seragen. Bener dari Seragen. Aduh lucu banget coba. Karena Seragen lebih dekat ke Solo. Oh. Cuman ini unik nih. Gue jadi penasaran obrolan yang paling sering itu kan berarti dari sini gue bisa menyimpulkan obrolan tentang keluarga tuh jarang. Iya, benar. Lebih jarang. ke about us bukan about our family mungkin atau gimana. Lu lebih ngomong apa ke anak kah? Ngomong soal anak, ngomong apa sama istri? Sama istri. Ya. Eh, Kerjaan. sebenarnya sejujurnya lagi jarang ngobrol. Kok bisa? Lagi sama-sama sibuk. Nah, kita ungkap nih di sini guys. Oh jadi podcast gosip. udah kayak acara. Jadi udah mulai dari kapan nih? Jadi semenjak aku membeli sajadah itu. Sajadah. Bentar lagi tuh sajadah ditaruh di pintu tuh ya. Pemilik pribumi. Ya Allah zaman itu loh, zaman itu. Jadi ceritanya sebelum lu tahu konteksnya dia orang Palembang, aku orang Oke. Palembang. Dan dulu kita di Palembang itu benar-benar terjadi tuh. Ya. Apa tuh? Tahun Itu ngeri 98. banget 98 itu. Nah. Oh. Yang kerusuhan. aku Juga kena ya? Iya. Kena. Teman-temanku pada pergi ke luar negeri kan. Oke. Lah kita kan nggak punya duit ya. Iya. Nah jadi Apa yang dilakukan? dan tempatku itu tinggalnya aku di Dempo. Itu pecinan banget. Jadi Kota ibaratnya Cina. kalau ada terjadi kerusuhan orang pasti ke situ. Pasti ke situ. Tiba-tiba rumah teman-temanku sejadah semua di depannya tulisannya milik pribumi. Fun fact, aku ada di NTT. Di NTT 98. Aku inget banget, rumah kita cat salib. Kok bisa? Ya karena Oh, kebalikan. Kita kan minoritas. Oh gitu. Jadi di sana tuh yang dihabisin orang Bugis Makassar, yang iya. Muslim. Heeh. Jadi sama, itu tuh kita lari terus ada sampai saya Kristen kayak gitu-gitu. Di 98 itu. Bisa diklip tuh. Saya Kristen. Masalahnya adalah yang masang itu tahu kan ya rumah orang Cina kan khas ya. Oh, Pagarnya tinggi gitu kan ya. Terus itu milik pribumi mana percaya loh. Iya. Jadi itu yang terjadi sih. Tapi kayak gitu-gitu nggak ngobrol. Enggak. Keluarga aku tuh sangat tertutup. Urusan kayak gitu. Urusan emosional tuh apalagi sangat-sangat tertutup. Kalau ada masalah, misalnya mereka yang salah udah langsung didiemin aja sampai besok. Gitu aja. Nggak diobrolin sama sekali. Enggak. Jadi dipendam aja jadi penyakit sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini beneran sampai sekarang. Selesainya aku- gimana jadinya? Nggak selesai. lewat stand up kali. Salah satunya lewat stand up. Tapi nggak selesai banget juga. Nongkrong gini misalnya kayak ketemu orang ngobrol gitu. Ketemu anak stand up ngobrol happy-happy. Ntar pulang kayak ngedown lagi. Sampai sekarang aku masih rutin kontrol ke psikolog. Oh gara-gara masa Iya. lalu. Tapi aku relate banget sih. Kenapa tuh? Itu Chinese banget. Aku Jarang sekali lagi ini ya, terlalu nggak ngeklaim semuanya kayak Ya, gitu ya. ya. Tapi yang aku rasain dan teman-temanku juga sama. Gimana tuh? Contoh misalnya ya, bapakku itu nggak pernah minta maaf kalau salah. Oh betul sama. Iya kan? Iya. Terima kasih juga nggak pernah. Iya. Baru sekarang ini dia mau. Iya. Dan itu In his prime era nggak bakal itu nggak mungkin. terjadi. Seumur hidup cuma sekali bapakku minta maaf sama aku pas mau nikah itu, pas lagi ribut gara-gara mau nikah itu. Jadi tiba-tiba dia ada ngomong sesuatu yang salah, tapi terus kemudian ya udahlah, aku hampir mau diusir, terus saya minta maaf. Tapi aku relate banget sih kondisi kayak gitu. Dan itu yang salah satu yang membuatku nyari bukan orang Chinese. Salah satunya sih. Mungkin lu nggak sadar mungkin. Lalu treatmentnya apa? Treatment. Iya. Aku mau ngomong tapi ini kasar nggak sih? Kenapa? Ada satu quotes yang bagus banget. Ini bukan tentang bapakku tapi ya. Tapi gini, quotesnya begini, orang bajingan guru terbaik. Oh. Karena gini ya, Kenapa gitu? kita itu ternyata lebih banyak belajar dari sesuatu yang nggak enak daripada sesuatu yang nggak enak. Sesuatu yang enak. Jadi benar-benar kita mikir gini, pas lagi susah Kayak ya. pengalaman terburuk guru terbaik kayak gitu lah kurang lebih ya. Aku nggak mau anakku kayak gitu. Ya. Tapi masalahnya tau nggak Ben? Apa tuh? Masalahnya adalah imprintnya masih ada di kepalaku. Iya sih. Jadi contoh ya, ini aku nggak tahu lu Nggak nanti apa-apa, gimana ya. nggak Ketika anakku ribut nih, itu kupingku kayak dibor tuh.
rasanya. Itu langsung di kepalaku tuh sudah ada apa ya, semacam kayak list yang mau kulakukan. Nabok. Terus kemudian teriak gitu kan ya. Terus ngamuk itu sudah ada di kepalaku. Jadi itu suppressnya susah banget sih. Relate? Relate kan? Aku juga gitu kok. Makanya jadi Kayak aku udah harus menjauh. berhalusinasi kan ya, habis itu gua. Iya benar. Nah itu di kepalaku tuh. Iya. Cuma akhirnya aku pikir kalau kamu berbuat seperti itu lagi kamu akan sama. Tapi Iya. kadang-kadang itu keluar. Kadang-kadang. Makanya contoh ya, anak pertama itu sulit banget kendalin diriku tuh. Sampai pernah aku nanya sama dia pas aku udah jahat sama dia gitu ya. Terus aku bawa dia ke Dufan. Terus aku bilang, kamu masih ingat gak Abi itu baik atau jahat? Terus dia bilang, enggak, Abi baik. Oh itu aku mau nangis. Karena aku jahat padahal. Karena di Dufan ngomongnya. Karena di Dufan. Tapi baik. Mana lagi di atas biang lagi gitu ya. Pas pulang dia bilang enggak gitu. Ya tapi aku relate banget sih. Tapi kamu juga ada kayak gitu berarti Ben? Ada kayak masa lalu yang lo sekarang lagi tahan. Banyak. Lu tipikal orang kayak yang ngikutin parenting TikTok gitu gak sih? Kayak gue gak mau ngelakuin. Sebenarnya sih luka gitu ya? bukan aku nggak gitu ini di TikTok ya. Tapi sebenarnya sih ke common sense aja sih. Oke. Karena kan akan an eye for an eye, apa itu namanya, makes the world go blind. Jadi kayak nggak akan putus ininya siklusnya. Karena kalau misalnya di backtrack lagi, ternyata orang tua aku juga digituin sama orang tuanya dan seterusnya. Iya. Mereka juga nggak punya pilihan. Iya. Iya sih. Misalnya kayak parenting modern kan banyak yang ceng-cengin nih. Misalnya kita address emosinya si anak. Kalau dulu kan wah itu anak ditabok aja langsung. Ya kan? Tutornya gitu ya. Iya. Tapi at some point kalau kita misalnya anak dia bertingkah gitu, dia di supermarket terus dia hamburin barang terus kayak kita langsung tabok aja biar dia diam gitu. Itu kita nggak menyelesaikan masalah, kita cuma suppress masalahnya. Benar. Oke. Iya, dia tuh kayak dia bertingkah gitu, it's a kid being a kid gitu. Iya sih. Iya, ntar pas gede akan depresi kayak kita. Tapi lu setuju nggak kalau ada Yang no gimana? Ya no gitu. Itu doang tuh kayak no banting lagi. No banting lagi. Itu lagi rame tuh orang pada nyinyir. Jujur aku belum bisa komen. Oke. Karena babyku masih baby. Iya. Ya, masih 6 bulan. 6 bulan. Lagi lucu-lucunya. Iya, lagi lucu-lucunya. Seanak gue yang kedua. Iya benar. Lagi. Tapi kalau Mau aku taruh ya. mertua dulu ntar. Di SMP kita lihat lagi ya. 12 tahun lagi. Ternyata udah 15 kali ditabok ya. Tapi memang it comes with a price ya menurut It comes aku ya. with a price. Artinya contoh kayak orang-orang Chinese anak-anak kan rata-rata lebih sopan ya daripada mohon maaf nih. Lebih ini. Lebih Terkontrol. Bisa dikontrol. Betul. Tapi price-nya itu tadi sebenarnya mereka takut sebenarnya. Iya. Tapi mohon maaf ya, lu pernah ketemu anak orang Arab gak sih? Ketemu orang Arab banyak. Anaknya orang Arab. Bocah Anaknya bocil orang gitu. Arab belum pernah. Nah belum. Ya, lagi Nanti juga lu pernah kalau lu ketemu nanti anak orang Arab, nanti lu akan ngerasain lu mau Lebih nabok sopan anak lagi. orang Oh, rasanya. enggak. Kurang ajar. Karena lebih banyak kurang ajar. Gitu kan. Misalnya anak orang Arab ya. Ini sekali lagi gak disclaimer ya. Mungkin Iya orang-orang. lihat aja Abu Jahal kan sudah. Iya, anak-anak yang aku Spesifik ketemu ya. lah. Spesifik. Atau misalnya anak-anak yang misalnya yang gak dibesarkan dengan fisik ya, ataupun tidak dibesarkan dengan keras ya. Menurutku sih ada dua sih selalu problemnya, satu spoil, satu lagi abusive. Nah, Terlalu masalah kita dulu berlebihan. abusive. Tapi masalah sekarang memang spoiling. Terlalu di Bebasin. Terlalu dimanja. Iya. Karena gini misalnya contoh ya kayak ada anak-anak di minimarket misalnya dia ngamburin barang. Memang betul being a kid. Tapi problemnya adalah orang tuanya. Itu bukan kid. Harusnya orang tuanya bikin sesuatu yang harusnya menurutku ya addressing masalah behaviornya seperti itu. Jadi menurutku nggak boleh no langsung ambil, pegang, keluar. Ya. Tabok di luar. Nah itu tapi balik lagi ke ini loh. Yang tabok-tabok aja. Kan bisa digampar. Jadi tetap dibahas harusnya ya diselesain gitu. Aku nggak tahu sih kalau aku bedain anak perempuan sama anak laki-laki. Anak lu perempuan laki-laki. Laki-laki. Nah kalau laki-laki aku lebih keras. Parah sih dia mah. Tabokannya. Sebenarnya sih itu salah satu ketakutan terbesarku ya. Nah, kenapa tuh? Aku pengen punya anak cewek. Oh. Tapi dapatnya anak cowok. Ya bikin lagi lah. Takutnya terlalu keras aja gitu. Dan apa namanya? Istriku tuh ngirimin kayak quotes IG gitu. Kan istri kan suka ngirim kayak gitu. Iya. Quotes IG. Ternyata orang bapak zaman sekarang tuh lebih gampang capek. Karena mereka bukan cuma membesarkan anak tuh, mereka lagi membesarkan diri sendiri. Asik. Relate. Bener lagi. Kemarin ada yang share Iya. juga. Jadi kayaknya katanya milenial. Lu milenial gak sih? Milenial kan? 92 tuh milenial. 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 Kita seumuran berarti. Milenial itu katanya dia menanggung dua hal tadi. Dia Iya. harus menyetop
seluruh beban di atas. Ya, dan luka pengasuhan luka itu. pengasuhan untuk nggak sampai ke anak. Dan itu katanya Berat. banget gitu. Nggak relate lagi. Apa bener. itu kalau nggak salah pembahasannya milenial itu generasi terakhir yang mendengarkan orang tua. Dan generasi pertama yang ngajak ngobrol anak-anak. Oh, Iya. aku jadi terharu. Bisa nggak usah terharu-haru gini gue. Pasti terharu, nanti gue kirimin quotes ya. Yang dikirim bininya di forward ke Fuad nih. Forward ke gue. Tapi bentar, dari jawaban-jawaban lu tuh kayak lebih cocok ke psikolog deh. Lebih bahas ini gitu tadi ya. Tentang pengasuhan kayak Iya kenapa topik-topik lu gak ke arah situ? Topik kayak apa lu tuh? ngerti tentang psikolog orang gitu loh. Emang iya? Iya Iya sih, bahasa. menurutku ya dari pembahasan sedikit aja tadi tuh kayak Gue sih suka ngejokes yang rasis ya. suka banget gitu. Tapi ya kalau psikolog bisa jadi rasis juga sih. tapi bisa juga ke angle situ lagi nyari aja Ya, untuk karena lu spesial psikolog berikutnya. gitu ya? Enggak. Mungkin. Si ini loh bang, siapa namanya yang jaksel-jaksel tuh siapa jokesnya? Oza. Oza kan putih. lebih ke situ psikologi kan, karena ngomongin psikologi anak jaksel kayak gitu loh maksudnya. Iya. Maksudnya lu kan gak ke situ arahnya ya jokesnya? Ada juga. Bukan nggak ke situ, tapi gue tuh berempati. Oh. Misalnya kayak orang ngata-ngatain Gen Z. Iya. Menurutku Gen Z adalah generasi yang paling di misunderstood. Iya. Itu sepakat aku sama. Iya betul. Karena mereka tuh cara komunikasinya beda. Benar. Cara pikirnya beda. Karena mereka tuh generasi yang terhimpit, cenderung sandwich generation. Iya. Terus hidupnya tuh mereka lagi susah nyari kerja. Terus mereka scrolling lihat temennya beli mobil, habis ke Jepang segala. Jadi kayak ini tuh ini kayak narkoba gitu. Mereka ngeliatin kayak gini, tapi di satu sisi ada beban yang gede banget. Terus mereka diajarin harus mental health dan sebagainya macam gitu. Iya. Iya. Jadi permasalahan yang berbeda, tapi generasi sebelumnya ngelihat itu bukan masalah. Iya. Karena biasanya melihatnya biasa aja tuh. Kenapa lu jadi kayak gini? Padahal ini kan biasa. Padahal itu adalah sebenarnya cara tadi ya salah pandang Salah sebenarnya. pandang. Makanya dalam konteks ini lu gak nemu lucunya tanda kutip ya? Bukan nggak nemu, belum nemu. Belum nemu lucunya. Tapi gue tuh lebih suka kayak ngulik sampai dalam banget. Nah baru gue kayaknya ini nih asik nih disikat nih. Iya, Tapi gue tuh nggak ada beef sama Gen Z. Gue tuh cuman nggak tahan aja kalau sama mereka. Ini kenapa sih? Oh iya dia Gen Z. Ya udah gitu. Itu aja udah lucu sih. Iya. Tapi Dari pemaluman ya. wajahnya Gen Z banget. Siapa? Emang iya? Iya bener. Emang baby face gitu ya. Baby face. Tapi aku penasaran mau nanya. Orang tua lu umurnya berapa? Bapak 72. Bapak ibu 72. Oh wow. Oh Iya, berarti aku anak telat nikah. ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga, Tapi telat nikah gak? Telat nikah juga Kayaknya ya? nggak telat nikah deh. Oh gitu ya? Enggak dong, kan anak ketiga berarti pas Iya. lah. Emang Iya. 72 sih harusnya sih sudah bentar lagi mereka udah mulai ini sih berubah sih. Udah apa? Berubah. bijak gitu maksudnya. Sebenarnya sih sudah lumayan. Ngobrol udah. Sudah lebih ngobrol juga. telepon. Sudah lebih telepon sih nggak, WhatsAppan aja. WhatsAppan. Cuman udah lebih kalem aja kayak apalagi bokap tuh dulu ini nonton Men's Real Life. Wow. Iya. Oh ya. Kayak dia sekarang masih tinggal di Kalimantan di Balikpapan gitu. Tapi waktu demi Men's Real itu bela-belain beli tiket gitu. Beli tiket. Tahu-tahu udah Kerusuhan. book hotel deket situ. Tahu-tahu pas lagi kerusuhan gitu. Ini mau nonton. Aduh kak panik. Terus ku hubungin panitia. Tolong dong dibantuin. Akhirnya dibantuin masuk gitu. Oh tapi offline. Offline. Oh. Nonton live di Jakarta. Bangga nggak Di dia sama Netflix lu? itu loh. Bangga tapi tidak menunjukkan. Biasa. Kenapa selalu gitu ya? Ini cuma Chinese Itu nggak parents yang mungkin ngerti. sih, itu nggak mungkin sih. Kayak cuma Nggak, gua bagus. mau tahu dong. Dia cuma bilang bagus kok. Udah gitu aja. Jadi contoh ya, jangan harap ya, misal orang tua Chinese ya tiba-tiba Ben abis stand up terus dia kasih bunga, nggak mungkin. Nggak mungkin. Hah? Bahkan ditanya pun, Pak tadi gimana? Ya Papa bisa lebih baik kalau Papa mau. Ini nggak kalau gini nggak di depan kalian tapi di belakang ceritain kalian gitu Iya, kayak kalau anak itu ya. gue itu gitu. Bisa jadi tapi nggak tahu ya. Tapi kan aku butuh diceritain di depan. Iya kita harus tahu. Afirmasi bro. Di titik ini aku ngerasa aku Chinese. Iya bener sih lu juga. Bokap lu kan kayak gitu Berarti juga. kita Lu semua tanya Chinese. Tanya sama teman-teman bapak lu harusnya. Dia pernah cerita nggak tentang lu? Gak ada yang kenal ya. Nggak tertarik juga sih ngobrol sama temen-temennya bapak. Sama temennya bokap ya. Ngapain? Setipe soalnya. Iya, ngapain? Ditanya gimana om? Ya om bisa lebih baik. Gitu. Ada om lebih parah. Iya makanya. Setipu Jadi ya. Bahkan aku tahu ada yang komplain. Oh. Komplain? Iya. Komplain apa? Jadi di Men's Real itu materiku tuh sebenarnya kan rasis gitu. Apa namanya setengahnya tuh ngatain orang Jawa. Yang tersinggung tuh orang Chinese. Kok bisa?
Iya, jadi waktu aku mau special show, lagi nyari sponsor nih buat gedung dan sebagainya macam, terus ngajuin ke satu, aku nggak akan sebut ini perusahaan ini. Oh ini dia masuk Netflix, dia bisa ini buat sponsor bagus. Oke bagus, dia mau, terus dia nonton di Netflix. Kayaknya gue nggak mau deh, ini kasar banget ini kayak gini. Padahal dia Chinese gitu. Sedangkan orang-orang Jawanya pada seneng gitu. Pernah ada satu podcast orang Jawa gitu. 4 orang Jawa semua. Dia bilang saya tersinggung Ben Daniel. Gitu. Masa dia ngatain orang Jawa pembantu gitu. Kurang ajar, orang Jawa juga ada kuli. Tukang bakso gitu. Coba. Jadi orang Jawanya aja gak ada masalah. Orang Jawanya gak ada masalah. Asik bro, hebat orang. Gak salah kita pilih orang Jawa. Jawa adalah kunci tuh bener. Jawa adalah kunci. Raja Jawa bro. Karena karakter orang Indonesia emang Jawa sih. Pembantu ya. Enggak cuma bantu kan ada kuli. Iya. Lebih ngeri. Enggak, karena kita tuh punya privilege. Karena istri kita orang Jawa. Iya. Iya. Dia bisa ngomong. Iya. Asli kita bertiga, ini 3 Cindo nih. Kok bisa? Karena lu Keluarga kita begitu. Ya. Istriku juga Jawa. Jawa semua. Iya kali ini ya. Iya. Sumpah loh. Di sini aku merasa aku Cindo banget semua. Tapi gue gak relate. Istrimu apa? Enggak sama satu Bugis suku dia, orang Bugis. Bugis juga. Nah kan boleh 4 tuh, tambah 1 Jawa. Buset. Satu. Tahu ya? Gak ada kayaknya. Boleh kan? Boleh. Gak mau nambah deh gue pusing. Dia feminis dia. Aku udah pernah ngobrol sama Fuad. Kenapa? Kita tuh bukan yang gak mau punya istri 2. Ya. Kita tuh gak punya mertua 4. Repot Motor urusannya. 8 Bang. Iya, Kalau 4 kan kalau 4 ya 8. Iya benar. Enggak, gue jadi lihat tadi karena waktu gue mau Cari nikah. yang broken home. Itu jokesnya kita bilang. Udah cari yang yatim aja. Iya. Ya, nyari yang kayak gue dong berarti. Gak, waktu itu gue inget banget. Jadi sempat di era-era yang biasanya orang anggap harusnya udah nikah. Ya. Pas lebaran kan sungkem-sungkem nih ke nenek kemana. Tanya pasti, yang ini nih udah nikah belum nih? Ke gue, belum nek gitu. Walaupun nenek yang entah yang mana juga nih. Gue kan nenek kan banyak tuh biasanya. Nenek A, nenek B. Jangan cari orang Jawa ya. Gitu. Iya. Jadi emang udah dititipin. Iya, betul. Jadi citranya tuh udah justru gak pun jangan sampai gitu. Jadi semua yang, itu semua list-list orang Jawa tuh udah coret semua tuh. Nah, Gak tau kok lu kenapa. bisa orang tua lu seneng lu nikah sama orang Gak ada Jawa? penolakan awalnya. Sebenarnya sih karena orang tuaku nggak mikirin ini ya, nggak mikirin suku ya. Ya ke suku Cina kita aja enggak. Iya, karena kakakku juga nggak nikah sama orang Chinese. Iya. Sama orang Jawa juga? Nggak nikah sama orang Filipino, Australia. Emang udah multicultural. Filipino tapi Chinese? Nggak ada Chinese-nya, orang Australia, tapi keluarganya Filipino. Oh, yang kedua? Kalau itu yang kedua, kalau yang pertama nikah sama Chinese Surabaya. Oh, itu udah Klasik, pribumi sih sebenarnya. Udah Karena pribumi juga. anak pertama kan. Iya. Ya harus anak pertama bebannya yang lebih berat. Anak kedua terserah. Karena kalau aku pas nikah sama orang Jawa, ibuku protes. Oh gitu. Karena kan enggak harus Chinese gitu, jangan orang Jawa, ya gitu. Terus gimana cara membuat Meyakinkan, meyakinkan? ribut sih. Lebih memaksakan sih kayaknya dia. Ribut. Emang dia punya cara lain untuk menghadapi masalah. Ribut sih pasti. Dialog. Apa dialog? Nggak diajarin orang tua dialog. Kungfu. Emaknya lagi marah-marah ditempel fu. Iya. Di kertas tadi. Makanya kalau orang-orang kalau yang di Bugis, Makassar gitu, kalau main ke Jawa itu Iya sih. ngeluh mulu. Misalkan nih nyobain makanan, kok makanannya kayak gak niat ya, masaknya gini doang gitu. Kayak terus gitu tuh. Lihat ke acara nikahan orang-orang Jawa gitu kan ya. Ih masa makanannya gini doang. Jadi kayaknya punya ada Tendensi kan? buruk gitu loh sama suku Itu Jawa. seluruh pulau selain Jawa begitu. Kayaknya gitu ya. Di Sumatera juga aku sempat dapat wanti-wanti nanti jangan cari istri orang Jawa. Oh. Larangan adalah perintah. Gue spesifik cari yang Jawa nih. Ada yang cakep bukan Jawa Anda gitu ya. Cari Kenapa ya? Larangan adalah perintah. Iya. Tapi ini menarik loh. Kenapa ya? Aneh ya? Ada jawabannya gak sih sebenarnya? Tapi selain yang tadi yang lucu-lucu tadi, ada nggak alasan kenapa lu nyari orang Jawa? Kalau aku kan tadi, aku sebenarnya pengen tadi sesuatu yang aku nggak dapat sebagai orang Chinese. Oh gitu. Sebenarnya bukan pertanyaan tadi Ada nggak alasan yang lain? spesifik pilih orang Jawa? Nggak spesifik pilih orang Jawa. Oh enggak? Enggak, aku nggak ngelihat suku kalau pasangan. Cocok aja Ya karena gitu. jatuh cinta aja. Jatuh cinta aja. Aku pernah punya pernah semi LDR lah pasanganku. Mantanku Chinese tinggal di Bogor. Jadi kayak
Dulu tuh aku bisa bolak-balik 90 menit ke Tangerang, ke Bogor buat nyamperin nyamperin pacarku Chinese tuh. Pas kuliah. Pas kuliah. Cuman satu-satunya sekarang 90 menit nyamperin Ustadz. Ayo kita ke tempatnya. Yang mana sih pengen tahu. Oh pasti dekat Regina Pacis. Tapi aku penasaran, antum tadi Kat bilang antum menikahi orang Jawa karena antum pengen mencari yang antum nggak punya. Iya. Apa yang dimiliki orang Itu Jawa? Selain tadi. kekuasaan apa-apa? Iya, selain kekuasaan adalah menurunkan kekuasaan. Bukan. Padahal gini ya, gue masuk IPB. Gue ngeliat, kan lu tau kan orang tua Chinese ya. Iya. Dia take care kita dengan yang terbaik, tapi dia nggak mau nunjukin. Ya kan? Dia cariin kos-kosan yang paling bagus waktu itu di daerah Malabar di sini. Itu kosan yang paling mahal lah. Sampai di situ aku langsung ditinggalin. Udah, tinggalin gitu aja. Ya udah, papi pulang ya. Ya udah, oke, sudah pulang. Aku di situ kan. Terus aku ngelihat ada orang Jawa gitu kan ya. Itu mau pisah sama orang tuanya. Buset kayak film India. Iya. Gua ngomong, film India nih. Iya, Nangis, peluk-pelukan. Gue bilang, Ada lagunya gitu. iya bener ada orang nyanyi. Cuman muter-muter. koplo. Dan yang nganter bukan bapak ibunya doang. Satu mobil. Ya, Neneknya segala macem. Semua ponakan segala Padahal cuma macem. ditinggal kosan ya, bukan umroh ya. Bukan ditinggal hati kan ya. Tinggal begini. Tapi hati gue pikir gue gini. Gue pengen. Padahal gue hujat. Paham gak sih maksudnya? Gitu. Gue gak pernah kayak Cemburu, gitu. Paham gak sih maksudnya? Gue gak pernah kayak gitu. Nah sekarang gue kan tadi coba untuk praktekin kayak gitu kan. Ya itu sih kenapa pengen. Nyari affection ya. Ini kayaknya belum pernah ada deh di keluarga gitu. Tapi lu tipikal orang yang suka dengan keluarga yang apa namanya kekeluargaan gitu, Iya. atau individual? Karena kalau gue pribadi, gue justru nggak kepengen kayak gitu. Iya betul. Tapi aku pengen sih. Lu yang gimana? Tipikal lu nya gitu. Pengen yang kayak wah harus apa emang orang bilang ngeriung ya? Guyup apa? Guyup, keluarga, sering berkunjung atau kayak bisa nggak kita keluarga kita aja gitu. Keluarga aku tuh kepisah-pisah. Jadi ada yang di Kalimantan, ada yang di Australia gitu. Jadi kepisah-pisah gitu. Itu nggak pernah jadi pertimbanganku. Nggak pernah aku bikin kayak udahlah kita memang emotionally disconnected. And that's okay. Iya, dan pas sama keluarganya istriku kalau Imlekan, aku bikin Imlekan sendiri gitu, nggak pernah ngerasain Imlekan. Mereka datang semua dan tuh ngerasain suasana kekeluargaan banget gitu. Iya, dan dan itu enaknya kalau Imlekan sama keluarga yang Jawa angpaunya lebih murah. Ada red cardnya Itu ya. bukan angpau sih biasanya. Bagi-bagi koin gitu ya biasanya. Iya, goceng aja gitu. Goceng untuk beli es ya. Samsung. Nggak usah. Kalau keluarga Chinese, soalnya pernah kayak aku punya ponakan yang kaya gitu, Iya. yang kaya. Dan ngasihnya kan gak mungkin goceng. Aku kasih gocap, dia bilang, only 50,000, pingin ku. Iya. Cuman ingat tuh. Kalau harus bilang no gitu. Tapi lu gak terganggu dengan itu? Maksudnya kayak tiba-tiba setelah nikah terus sekarang ada keluarga besar dateng yang biasanya mungkin gak terlalu sering sama keluarga gitu. Surprisingly tidak. Oh berarti mirip. Ternyata ini kehangatan yang ku cari. Tapi aku beda ya. Aku cuma kehangatan yang aku cari itu aku cuma pengen untuk keluarga pribadi, keluarga inti. Keluarga Tapi inti kalau aja. untuk ketika Keluarga main besar. ke kampung misalnya ya, aku masih jadi orang Cina sih. Dan itu seluruh kampung udah paham, Felix mah Cina. Ya udahlah ya. Gitu. Ya udahlah, gak usah diharapin dia jalan-jalan gitu Apa maksudnya. itu artinya? Artinya asosial. Asosial. Di sini aja begitu dia. Bahkan aku bilang sama istriku, kalau mau lebaran ya, kalau mau main-main ke orang, inget ya, aku cuma membatasi 3 rumah. Membatasi 3 rumah. Iya, dan per rumah 5 menit. Per rumah 5 menit. Oh my God. Lebih dari itu ada red cardnya. Podcast ya. Kalau lu mau, kita imlekan lo di sini. Oh, mau? Kemarin, Boleh? iya bareng aja. Om Deddy ikut. Kebetulan lagi ada konten Raymond dan kawan-kawan. Karena disesuaikan kok. Jadi Iya. nanti di rumah tuh khusus yang Cindo, yang di sini yang pribumi. Nah, benar. Yang Cindo di rumahku, di sini pribumi. Lucu banget itu kita gabung nggak di sana? Nggak bisa. Bingung karena harus ada sipitnya dulu. Sini nasi padang gitu. emang apa kalau makan orang Cina? Maksudnya emang beda. Babi lah. Oh maksudnya itu. Tapi kan bisa nyoba. Kan nggak perlu tahu. Iya, tapi lu kemarin berarti imlekan. Imlekan, bikin sendiri. Bikin sendiri. Dan masih salah-salah. Oh, tata caranya gimana kalau lu imlekan? Nggak tahu.
cuman bikin makanan pesan makanan undang orang udah gitu aja. Bapak ibu nggak datang, papa mama. Mereka waktu itu lagi lebih banyak lagi di Kalimantan. Kalau keluargaku masih sih. Kalau Imlek kan tuh yang paling penting makan malamnya. Makan malamnya. Iya, nah itu harus hadir semua biasanya. Emang urutannya apa? Cuma makan malamnya sih sebenarnya ngumpul keluarga sebenarnya. Yang penting ada mie. Yang paling Iya, penting itu mie, bukan babi sebenarnya. Makanya gue pesenin mie hari ini. Oh nanti. Mie-nya bebas. Yang Indomie boleh? Tapi halal gak? Indomie halal. Mana Indomie rasa rendang lagi kan, ini padang sekali. Kalau Ciomi boleh? bisa. boleh. Kan ada mie-nya. Ada mie-nya. Gitu. Kenapa sih orang Cina harus sama mie gitu? Simbol panjang. Iya. Makanya nggak boleh putus. Panjang umur gitu tuh. Iya beneran kalau ke acara orang Cina itu pasti ada mie-nya. Iya. Kondangan pasti ada mie. Dan nggak boleh putus. Gak boleh putus, pernikahan panjang gitu. Terus nggak boleh putus gimana? Jadi contoh ya, mie-nya dipotong-potong tuh. Itu orang Cina Nggak marah. boleh. Nggak boleh. Terus ngambilnya gimana dong? Harus pakai sumpit, Ya ditarik. maksudnya kan terpotong juga tiap porsinya. Oh tidak, dia harus ditarik sampai ujung, terus baru dimasukin. Kalau nggak habis-habis ditarik 10 meter, 20 meter. Gila. Emang ada bikin mie kayak gitu. Iya, gimana? Menarik kesimpulan. Menarik kan pembahasan kita. Jadi kalau mau bikin orang Cina marah nggak perlu dikata-katain Cina gitu. Iya, Ini potong. mie, bawa mie aja dikremes. Orang Cina Mie marah. kremes itu sangat tidak Cina berarti. Sangat tidak Cina. Itu artinya Anda memperpendek umur. Tapi juga ada mie kremes di acara orang Cina. Ada. Yang mana? Kalau ini acara orang meninggal. Gak mungkin panjang umur lagi dong Ada ini yang kan. panjang. Kan dia nggak mungkin protes kan Iya. ya. Tapi gue ngerti kan kenapa mie kremes tuh nggak Cina banget. Karena dari Siantar Top. Oh. boleh. Bisa. Masuk. Siantar ya. Masuk. Gak ada Steven Siantar Iya. gitu. Dan biasanya ada apa mie sama telur puyuh. Nah, telur gitu. Harus telur puyuh. Iya. Kenapa telur puyuh? Kalau tadi mie make sense nih panjang. Iya, supaya ada temennya aja sih. Ya topping kan banyak. Kenapa nggak telur ayam? Mie itu kan biasa Indomie pakai telur ayam. Gedean kali. Gedean. Aku nggak tahu kalau telur puyuh. Tapi ada kan? Tahu ada yang warna orange merah. itu kan. Iya. Iya. Telur puyuh orange. Tapi kalau melihat bahwa sumpit itu dari Cina, jadi ngerti bahwa mie itu kan memang sumpit mie itu kayak apa ya? Satu paket. didesain Satu untuk paket dia kayak didesain untuk itu gitu. Iya. Ini juga sih. Cuma nggak Terus boleh bagi dipotong. angpau bagi. Bagi angpau. Tapi ini bedanya ke bagiin juga nggak usah pakai inilah, males kongsi. Iya langsung aja lah. Iya. Kalau kayak gini maksudnya gimana? Coba dong. Kongsi. Mendoakan lah, mendoakan. Jadi sebelum dikasih, Biasa kan kongsi Sinien misalnya apa namanya kita bilang selamat ya Sinien tahun baru gitu kan ya. Terus itu jadi kayak oke makasih juga doain tadi kaya dan segala oke dikasih gitu. kalau ini nggak pakai gitu. Nggak pakai, nggak langsung aja lah, nggak usah lah gitu-gitu. Iya. Kalau mau sekalian menyembah aja. Emang gue sebagai orang yang bukan Cina nggak tahu mana yang benar mana yang bercanda ini. Menyembah itu ada pas nikah. Gimana maksudnya? Pas tepa itu tadi. Jadi bukan menyembah sih menghormati orang tua. Oh, sampai sujud. Kayak gitu. ini, kayak apa sungkem. Kayak sungkeman. Iya kayak sungguh. Cuma kalau sungkem kan nggak sampai sujud. Ini sampai sujud gitu maksudnya. Enggak sampai sujud sih. Ya ruku aja sih paling. Enggak maksudnya kita kayak Bowing. cuma ya inilah bowing. Nunduk. Ke orang tua. Unik ya. Mirip loh. Sama siapa? Ya, maksudnya dengan budaya kita yang pribumi lokal, misal lebaran ya. Lebaran kan kita minal aidin. Oh ada gitunya. Dulu tuh kayak harus ke setiap orang sekarang tuh bagi-bagi duit juga udah bagi-bagi aja, pengganti. nggak usah. Ya kali ada 15 orang harus minal aidin satu persatu, udah kasih-kasih aja nih pulang-pulang Iya sih. gitu. Udah mulai Cuman tadi ini. kalau gue bahkan di level culture Islam sendiri, gue tuh udah gak males kayak gitu. Serius gue kalau habis pulang lebaran, itu gue masuk rumah, sendalnya gue masukin ke dalam. Iya. Gue kunci. Jadi Biar nggak ada orang iya tahu. kalau orang lewat, nggak ada nih orangnya gitu. Iya. Kayak males. Gue udah capek gitu, gue mau tidur. Dia individualis feminis dia. Kenapa harus gitu sih? Jadi sini kayaknya ansos semua ya. Anda seorang Cindo berarti. ada seorang Cina in the blood gitu. Iya. Kalau kita lagi ketemu di jalan kita udah punya kesepakatan gak usah negur. Oh gitu. Iya capek mau balas gitu. Lu ngerti gak sih klakson yang negor tapi klakson gitu? Tahu. Itu gue bingung loh. Maksudnya ini tuh udah dalam kondisi yang bahkan lu gak perlu negor. Mobil sama mobil kan kalau kita ketemu papasan kan Bang Men gitu. Karena mata ketemu mata gitu. Iya. Mobil itu kan berarti udah didesain untuk lu gak usah ngobrol dengan mobil lain. Ngapain lu masih bikin sebuah culture? Pim tuh ngapain? Bete banget.
Gue nggak tahu dia lagi ngeklakson apakah lu minggir atau kayak thank you bro. Hi bro gitu. Hi bro itu kayak gue nggak paham tuh culture orang-orang bersosial banget gitu. Tapi memang culture-nya kita tuh bisa klakson buat bertata krama gitu. Lu tahu beda-bedanya? Bukan tahu bedanya kayak di Amerika. Orang tuh kan bisa klakson kalau lagi sebel sama kita kan kalau sebel sama orang kletit gitu. Iya. Kalau di Amerika mereka klakson, turunin kaca, teriak goblok. Kayak gitu. Culture ya. Culture kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kayak gitu kan. Iya, makanya orang tuh ngelihat Big Mo gayanya dia hustle ngelawan semua orang dilawan gitu. Karena dia sekolah di Amerika. Di Amerika culture emang kayak gitu ngelawan gitu. Kalau di Jawa beda. Apa tuh? Kalau di Jawa itu kalau lagi ada halangan dia turun, pindahin dulu batunya gitu terus baru jalan lagi. Betul. Makanya dia di ini kan jadi Big Mo, kalau di Jawa namanya Mas Mo. Kayak Mas penjual Mono. kayak penjual mie ya. Tapi Di sebenarnya Jawa. jadi pas di Jogja itu gue kan nggak tahu awal dateng kan ya. Gue cuman ada ini minggir Pim itu terus bilang nggak boleh nggak sopan, bahkan kalau kita masuk ke gang itu gitu. harus turun, jadi motornya dituntun. Iya. Aneh kan? Benar. Motornya dituntun. Dituntun. Coba aja ke area Malioboro itu kan banyak gang-gang gitu. Iya. Itu nggak tahu sekarang ya. Iya. Zaman itu tuh kita harus turun. Iya. Motor lu brong kali knalpotnya. Ya motor biasa. Iya. Jadi kayak gak sopan. Iya. Apalagi pas lagi misalnya naik motor ya, terus ada mbah-mbah. Itu bener-bener matiin mesin Iya. mbah gitu. Iya, terus dia gitu. bilang mampir nak gitu. Harus mampir, matiin dulu gitu ya. Itu bahasa basi kan, orang Jawa bahasa basinya banyak gitu. Kalau di sini mah gang gas aja seru. Iya. Jadi pas gue pertama kali ke Jakarta yang antum itu bener-bener kayak stres banget. Bayangin ya, lampu merah kan jelas-jelas ada batasnya, marka. Iya. Orang tuh udah sampai ke tengah-tengah tuh. Kita bilang, kok bisa sih mereka gak sabaran? Di stasiun tuh. Kok bisa mereka tuh kayak apa mau dikejar sih? Hustling. Hasil banget gitu. Iya. Nah itu di Jawa nggak ada, mungkin karena nggak ada kereta. Iya. Nggak ada kereta KRL maksudnya. Iya, makanya grassroots masih kuat kan. Maaf ya. Gak apa-apa itu bagus. Nggak apa-apa itu bagus. Iya. Ya begitu banyak Iya. rasis di podcast ini. Tapi lu punya rencana spesial lagi setelah cerita Cinaku ini? Punya. Apa lagi nih rencananya? Tahun depan rencananya. Apa judulnya? Belum kepikiran spesifik, tapi kayaknya sih pingin bahas ekonomi. Ekonomi. Iya. Karena belum ada yang bahas juga, dan ini sebenarnya the elephant in the room. Kenapa tuh? Karena semua masalah itu kan ujung-ujungnya duit. Baik itu masalah rumah tangga maupun masalah kenegaraan. Iya. Misalnya kayak dolar 17.000. Itu kan argumennya orang-orang yang pro itu selalu bilang ini nggak apa-apa, ini biasa aja. Iya. Masalahnya yang bilang masalah ini adalah ekonom semua. Iya. Ekonom bilang ini udah red misalnya kayak anggaran tuh turunnya cuma ke 3 titik, ke MBG, Polri, TNI. Itu kan nggak turun ke bawah lagi gitu. Stuck di sini. Jadi kayak itu salah satunya saham juga asik buat dibahas. Kripto juga asik buat di ini, karena Crypto Bros ini mereka tuh pingin mengalahkan normal finance gitu. Ternyata akhirnya sama juga, main scam juga dan sebagainya macam. Jadi pinginnya ke arah situ. Gila sih. Follow the money. Iya. Kayak ini lagi ku pelajarin ini detail-detailnya gitu. Tapi lu dulu ini kuliah apa? PR, public relations. Oh, public relations. PR tuh masuknya FISIP gak sih? Apa? Komunikasi. Komunikasi. Jurusan fakultas ilmu komunikasi berarti. Ilmu komunikasi. Jurusannya Tahu- PR. Iya, tahu film ini nggak Mad Max? Tahu. Nah, Mad Max itu kan IP-nya Australia. Dari tahun 80 sudah ada film itu. Terus itu di remake 2015. Dan yang main jadi penjahatnya itu dulu jagoannya di film originalnya. Nah, waktu Mad Max tuh timku tuh yang disuruh ngerjain ini ya PR stuntnya. Yang Mad Max yang terakhir. Mad Max yang bukan yang terakhir. Yang remake pertama. Furiosa. Bukan Furiosa itu kan yang baru. Yang 2015. Fury. Yang pertama kan? Mad Max Fury Road aja. Fury Road, ya, Fury Road. Itu kita yang ngerjain kerjain PR stuntnya. Jadi waktu itu kita bikin penutupan jalan di Sydney. Terus ada orang kan pada ngamuk kan, ini macet ini gini-gini. Terus ya udah ada stunt motor aja loncat-loncat gitu. Langsung berada di dalam filmnya. Langsung gede gitu. Jadi kayak happy banget waktu ngerjain itu. Wah, projectnya keren banget ya. Di sini di mana, Monash? Di Sydney di TAFE namanya dulu. Oh, berarti Gurun-gurun gitu yuk. gila keren banget berarti Maksudnya di sana tuh kaliannya.
Tapi waktu itu masih kayak ngerjain sama grup gitu, sama Hitungannya anak-anak kayak lain. magang ya? Hitungannya kayak magang. Keren yang magang luar negeri kayak gitu ya? Enggak kakak di desa penari, ketemunya setan. Oh makanya tadi di Jumpscare juga nanganin konsultan Sebenarnya sih film. nggak ada hubungannya. Nggak ada? Nggak ada. Cuman di Jumpscare tuh kebetulan timnya tuh senang sama gaya stand upku, jadi mungkin itu diajak coba ngasih masukan di komedi. Jadi waktu itu pertama kali. Sebenarnya sih pernah ngerjain proyek kecil, habis itu ngerjain lagi proyek ini, dikasih skrip 100 halaman, dikasih bumbu komedinya. Dari 100 halaman tuh yang di-approve 3 halaman. Hah? Karena masih salah, belum sesuai ekspektasinya. Cuman kan dia namanya belajar gitu. Iya wajar lah. Tapi kalau gue belum pernah tahu soalnya kalau orang jadi konsultan komedi di film kan sering banget tuh. Itu tuh kerjaannya kayak ngapain gitu? Scripting tadi. Jadi skrip dikasih. Iya. Terus? Misalnya ada scene apa gitu, apa yang bisa dibercandain dari scene ini. Dan tanpa merusak flow-nya atau bisa mempertebal flow-nya gitu. Jadi si sutradara memang kepengen di sini ada lucunya. Iya, misalnya ini apa yang bisa dilucuin dari Tapi scene ini. bukan harusnya misalnya band yang bikin tulangannya malah. Enggak ya? Bikin apa? Bikin tulangan filmnya. Oh enggak. Plot dan segala macam. enggak. Oh cuma ngisi aja berarti ya. Scriptwriters nih. Iya, aku nggak berani kayak gitu. Tapi lo ngerti kan kalau kadang-kadang kelucuan itu ada yang bukan dia tahu-tahu muncul di satu scene. Kalau itu kan berarti kayak di sini gue lucuin ini deh. Tapi kan kadang lucu tuh bisa dibangun di scene-scene sebelumnya dulu. Baru dia jadi lucu di scene ini gara-gara ada yang dibangun di scene-scene lain. Itu lu boleh ngasih kayak gitu? Boleh hilangin scene, boleh apa. Tapi kan masih apa namanya? Sesuai premis lah ya. Iya, yang penting kan keputusan akhirnya ada di sutradara gitu. Maunya gimana? Kita ngasih masukan ini. Makanya cuma di approve 3 scene itu doang. Lumayan lah. 100 skrip 3 jadi 3 lembar. 3 lembar doang yang di Tapi itu dia akan disuruh cariin lagi nggak? Atau udah itu aja di approve gitu? Ya sambil reading sambil dicari juga gitu. Menarik sih. Tapi sebenarnya yang ini ketolong sama ini sih yang main Yono Bakri sama Ardit. Jadi mereka lebih banyak ngasih masukan juga gitu. Jadi Karena kayak, mereka juga stand up. Karena mereka juga stand up. Jadi dan mereka jauh lebih berpengalaman di film. Jadi waktu pas reading aku lebih kayak gaji buta aja gitu. Aduh lucu banget. Kenapa gak kepikiran gitu. Mereka sepersen udah lucu soalnya. Iya udah lucu. Yono kan juga kayak vampir ya mukanya. Yono jadi vampir Cina. Yono muka. Oh surprisingly Yono bukan vampir ya. Nggak, tapi kalau Yono jadi vampir maksudnya dia nggak perlu make up. Iya. Kalau biasanya Yono kalau film-film kayak itu mati duluan gak sih dia? Aduh aku gak boleh spoiler. Tapi di film lain kan dia bukan jadi hantunya kan? Iya. Ada dia kan yang main film apa ya? Ada. Kemarin film Apa? Yang Sate Gagak tuh dia main gak sih? Oh ya Sate Gagak tuh main Dia tuh. main kan? Sugihan Bareng Sate sama Gagak. Ardit juga kan? Iya, yang dia telanjang itu. Iya itu rame kan ininya apa? Gimmicknya tuh orang mau lihat itunya kan? Maksudnya telanjangnya. Enggak maksudnya dia di sensor terus nggak pernah di spoiler orang jadi kalau mau tahu harus nonton filmnya kayak gitu-gitu. Iya. Berarti rencana tahun depan bulan apa? Spesialnya Desember. Tahun depan ujung lagi. Iya. Jadi mau dibikin sematang mungkin. Iya. Jangan lupa lah kasih tahu kita. Siapa tahu kita hadir. Siap. Harus. Iya. Bahasa ekonomi lagi menarik banget Bahasa nih. ekonomi lagi. Iya, pingin itu lagi banyak belajar, lagi ketemu beberapa orang yang kerja di bidang itu. Nanti bentar. Nanti Raymond Chin datang nih. Oh gitu. Jam 1 kalau mau ngobrol. Oh boleh. Jadi acara Gongsi Facoy kalian Iya. ya 3 ya. Imlek lebih awal nih kayaknya. Sampai tahu mau ngobrol soal ekonomi Islam. Iya. Yang aku juga nggak tahu. Tadi kan ada Cina kan ada 2. Cina yang kaya, Cina yang miskin. Iya, benar. Undang ini CEO muamalat. Iya walaupun aku juga ternyata setelah aku nikah sama istriku yang lebih Cina daripada aku. Dia yang dagang bukan aku. Iya bisnis. Iya, istriku juga gitu. Oh gitu. Iya, dia Jawa tapi lebih Cina. Nah itu Kuliah di mungkin. UPH soalnya. Dia kuliah di UPH. Kuliah di UPH. Itu agak aneh sih. Kenapa emang itu kampus khusus Cina? UPH bukan kampus khusus Cina tapi Cina semua. Rata-rata sih. Rata-rata. Jadi kalau nggak Cina berarti punya uang. Dulu tuh ada jokesnya kayak gini. Kalau yang rame itu kan dulu kampus BSI tuh. Iya. Kuliah sama BSI aja. Kalau apa namanya anak BSI demo mereka bakar ban. Kalau anak UPH demo bakar BSI. Gila. Aduh lucu Dark banget. lagi. Lucu banget itu.
Iya, gerakan mahasiswa kan nggak bisa ditunggangin Iya. di UPH gitu ya. Kayak misalnya ada yang gerakan mahasiswa ditunggangi, ada yang rame itu kan di berapa ratus juta Iya. itu. Iya. Katanya, berapa ratus juta itu uang jajan papi air. Jajan papi air. Iya. Ya kalau di UPH gitu doang. Ditunggangi. Yang terbaru cuma dikasih 2 juta kan? Oh gitu. Iya, Nggak tahu. baru tadi 2 juta cuma dikasih. Per orang? Enggak, yang dipanggil ke Yang Gibran. dipanggil Ke Gibran. menemui Gibran, katanya iya. ada yang bilang 300, ada yang bilang Ada yang 2 20. juta, Iya. segala, ada yang paling tinggi 20 segala macam. Yang itu yang Kalau UPH mah Diketawain dikasih iya, segitu. gila. yang baju merah itu yang Iya, itu lucu banget yang lagi. ngomongnya aneh-aneh itu. Iya. Aneh-aneh gimana? Enggak, dia lu ngomongnya tau tuh loh. komika yang kayak orang mabok gitu. Siapa namanya? Siapa? Iya kalau ngomong bener-bener kayak Siapa Abel? Komika banyak ya yang mabok. Ebel, terus siapa lagi yang Gerald pasti lumayan marah. Gerald bukan komik. Itu loh Bang yang di tempatnya yang jadi langganannya si Muslim biasa di channelnya. Siapa sih dulu? Siapa? Yang berantakan giginya. Siapa? Lupa lagi namanya. Siapa, Aduh kenapa anjir? otak gue lambat ya mikirnya gitu. Muslim setahu aku suka ngundang mutant sih. Iya. Si Newton. Hah? Iya. Siapa? Bukan Wizard, bukan. Jadi orang tuh banyak yang ngomen si Dustin. Oh, Dustin. Jadi ada yang komen Dustin banget gitu ya, si mahasiswa yang ngomong gitu loh. Iya, yang cocok tuh. ketemu Gibran tuh keluar ngomong sumpah Dustin banget dan iya Dustin banget. Standarnya Dustin berarti. Iya. Mending Dustin katanya bahkan ya Allah. Kacak banget. Oke lah, makasih kalau gitu. Iya, makasih Om. Koben. Terima kasih udah diundang. Oh. Iya. Kita senang banget bisa ngundang Koben ke sini. Dan jangan lupa tonton di channelnya Pak Ben. Canda.id. Canda.id beli Iya. cerita Cinaku. Setiap Iya. pekan Iya. dia punya materi baru. Nanti bulan Juli. Ada Bulan Juli lagi. mulai lagi ya. Bulan- Tapi kan mulai yang lagi. lama-lama bisa ditonton Bisa. dong. Di ditonton. Mr. Ben Comedy. Monday Show with Mr. Ben. Monday Show Show Mr. Ben. with Mr. Ben. Kebayang Tapi nggak kan? belajar bahasa Inggris dulu lah. Enggak, tapi yang dia setiap minggu tuh bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia. Oh. Kebayang nggak tiap Di minggu mana? di channelnya. Oh ya. Tiap minggu dia materi baru. Itu kan Wah, PR banget nulis terus ya. tadi. Kapan lu kerjanya? Ya itu kerjaannya. Itu kerjaannya. Nyari kesibukan tuh. Itu kayak ada pro player Mobile Legends main game terus lu main game terus kapan kerjanya itu gawenya itu. Tahu nih Ustaz deh. Kan kerjanya komedian gimana sih? Antum tuh di mimbar kajian terus kapan gawe? Bro, Cina kayak gini. Tapi sebelum menutup aku mau nanya, lebih enak nulis jokes bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sama-sama enak sih buat aku. Tapi Nggak ada native preference. mikir lu bahasa apa? Native mikir lu. Bahasa Indonesia tetap. Oh, Bahasa mimpi. Indonesia. Mimpinya tetap di luar negeri. Tapi bahasanya Bahasa Inggris oh, kalau berarti luar negeri. native-nya Inggris. Native-nya Inggris ya. Oh, standar native itu adalah Tergantung dia bermimpi mimpi. pakai apa? Betul. Antum kalau mimpi apa? Bahasa Palembang. Lucu Lucu kan? Enggak lucu Aku masih aneh. bahasa Palembang. Lebih nggak bisa move on sih. Iya, makanya aneh aku pokoknya. Mimpiku masih bahasa Jadi Palembang. ngomongnya pempe gitu. Pempe dong, pempe cukup, pempe cukup. gitu. Pempe sikok bagi duo. Siko lagi duo. Siko bagi dua tuh ini kan. Itu bagi dua kan, ini kan. Satu bagi Bil dua. bagi dua kan. Bil bagi dua. Bukan. Dan itu dinyanyiin anak-anak. Itu budaya orang Make. Iya, make. gitu. make. Join, Nih ada join, satu dibagi join. dua nih. Join, oh Join. gitu. Itu berarti lagu yang harus dikejar sama ini dong. Memang BNN. BNN dong. Makanya. Gila. Itu kalau menurut gue jadi BNN gue jadiin ini tuh apa duta. Duta. Iya. Dan itu iya. bukan lagu AI kan. Bukan. Bukan, lagu pemuda. Dengan kesadaran penuh itu. Oke, dadah Thank you guys. so much. Terima kasih. Ya ampun.